Okay, hello teman-teman. In this occasion, I'm going to show you how to make reference from Google Scholar. Jadi kita misalkan ini punya teks, punya paragraph, dan ada beberapa sumber yang kita kutip, and then we have to make reference. Caranya kita bisa pakai Google Scholar. Di sini ada beberapa nama, so we go to Google Scholar. So you ketik Google Scholar, and then ketik nama yang akan dikutip sama teman-teman. Habis itu teman-teman ini kalau mau di-download just klik download, kalau mau dikutip ini klik kutip yang ini nih tanda petik ya. Habis gitu teman-teman pilih sesuai style, tapi karena kita pakai APA so we're going to use APA. Habis gitu kita copy ke sini. Yes, kemudian yang selanjutnya kita punya Taguchi. Kita juga type Taguchi here. Nih. Habis itu lakukan hal yang sama, kita klik, kemudian copy and paste, kemudian satu lagi kita punya ini, okay. So we do the same thing, kita lakukan hal yang sama, and then klik ini dan source-nya kita copy and paste seperti ini. Dan karena di reference itu harus di sort by like in alphabetical order, jadi harus sesuai dengan abjad. Jadi kita block and then kita ini sort by paragraph, ascending, and then okay. Jadi ini sudah sesuai, kita rapihkan sedikit. Alright, and then we put this as well. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita kutip seperti ini, reference yang pakai Google Scholar, and it's done. Kita rapihkan sedikit, and then it's done. Teman-teman, in this occasion, I'm going to show you how to make references dari sumber yang sudah kita kutip. For example, di sini ada teks. Jadi kita belajar dulu bagaimana cara nge-insert sources ke dalam intake citation ya. Jadi yang pertama, teman-teman masukin references ke sini. Masuk ke references maksud saya. And then teman-teman klik manage sources di sini ya. Kemudian teman-teman klik new. Di sini akan muncul option, type of sources-nya teman-teman bisa pilih, sesuaikan. Kalau dari buku ya books, kalau dari journal ya dari journal article, kalau dari website klik website. Bahkan di sini kalau dari interview, film, performance, for example, you click based on dari mana teman-teman itu dapatnya gitu kan. So in here author-nya kita edit di sini ya. Jadi kalian boleh ambil informasinya dari PDF yang sudah diambil, atau seperti saya bisa langsung ambil dari Google Scholar tadi, kemudian kita masukin ke sumbernya gitu ya. Saya copy and paste, and then saya masuk ke sini. Last name-nya ada Tamimi, kemudian first name-nya for example Sayed. Kemudian ini nama middle name-nya saya tulis H. Kalau lebih dari satu kita klik add, kemudian di sini kita kasih Muhammadi, for example, di sininya M. And then we click OK. Lanjut kita ke title. Title-nya kita copy juga di sini. And then we put title here. Nama jurnalnya juga kita coba klik di sini ada Journal of Language and Linguistic Studies, kita masukin ke journal name. So kita klik dari sini saja, it's fine. Okay, and then we put journal. And then year-nya 2014, kemudian halamannya tadi halaman berapa? 48 sampai 66. 48 sampai 66. Kemudian teman-teman bisa klik show all bibliography fields. Di sini banyak sekali yang boleh diisi, tapi yang wajib itu yang pakai bintang seperti biasa. And then volume-nya 10, di sininya 2 ya. Klik OK. So, sudah ada di sini di current list-nya. Teman-teman, kalau misalkan ini adalah kata-kata Tamimi tadi, kita tinggal insert citation, klik Tamimi, and then boom.
Dan kita lakukan untuk semua kalimat yang memang milik orang lain ya. Jadi kita cantumin seperti itu caranya. Dengan melakukan itu, jadi kalau ada biru seperti ini, dia jadi ada seperti gray gitu ya. Nah ini tuh tidak akan terlewat, jadi nanti di reference-nya akan otomatis sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Jadi cara nge-insert ini dilakukan nge-input datanya tuh seperti yang tadi ya. Jadi saya akan coba lanjutkan. Di sini saya sudah mengetik beberapa. So, for example, untuk kalimat ini tuh diucapkan atau dikatakan oleh dua jurnal yang berbeda. So, di sini saya klik lagi, misalkan dari Taguchi. Jadi akan seperti ini bentuknya kalau kita 2 kali klik nama ya. Dan ini seperti ini yang benar ketika kita mau mengutip itu. Misalkan satu lagi ada ide, for example, in here. Yes. Jadi kalau kita blok seperti ini semuanya udah ini ya, sudah gray di sana. Kita ganti color here. Nah, dan kalau seperti ini, tadi saya sudah bilang kalau dilakukan seperti ini, kita akan terhindar dari risk ketinggalan atau missing reference ya di kedua part, di in-text citation dan juga reference. Jadi ini bisa langsung otomatis nanti ya. Kita klik kalau sudah di reference, kita klik bibliography, kita klik works cited, dan yang tadi di atas kita kutip itu akan muncul secara otomatis. Jadi teman-teman tidak harus ngeketik lagi nanti mengurutkan seperti di Google Scholar, tapi teman-teman cukup lakukan ketika teman-teman mengutip di sini gitu. Dan ini keuntungannya dari ini teman-teman tidak akan ketinggalan satupun yang ada di sini asal semuanya aktif ya. Aktif itu maksudnya dilakukan secara cara yang tadi. So itu dia cara ngekutip menggunakan Microsoft Word. Tentunya ada yang lebih canggih seperti Mendeley, teman-teman bisa pelajari sendiri di YouTube. Ya, tapi yang ini juga working, bisa dilakukan ya. Okay, thank you guys. Bye. Hope it works well for you. Yep.